Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mau mampir. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita tidak asing lagi dengan perempuan atau wanita, yang mana ibu kita seorang perempuan, nenek kita seorang perempuan, saudari kita seorang perempuan, istri kita seorang perempuan, dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, harus menutup aurat, yang mana untuk laki-laki itu dari pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Atau jika Anda ingin lebih lengkapnya, cari saja di buku-buku atau di kitab-kitab atau di ceramah ustadz-ustadz yang Anda sukai. Lalu ada riwayat yang artinya wanita adalah aurat jika dia keluar rumah, setan akan menghiasinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, dari sini kita tahu bahwa membuka aurat itu hukumnya tidak diperbolehkan. Sangat memalukan jika kita, baik laki-laki atau perempuan, membuka aurat kita. Jika kita tidak bisa menutupi aurat kita, menjaga aurat kita, maka kita akan celaka atau terjatuh pada lembah kehinaan. Bahkan terkadang bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan, terlebih seorang perempuan. Banyak perempuan yang terbuka aurat, dilecehkan, disentuh-sentuh, dan lain sebagainya. Semoga keluarga kita, anak perempuan kita, dan istri kita dihindarkan dari semua itu. Dan tentu kita tahu bahwa seluruh tubuh perempuan dan gerak tubuh perempuan itu bisa membangkitkan gairah nafsu laki-laki yang otaknya sudah keras, mesum, sering nonton video porno dan lain sebagainya. Karena itulah untuk seorang perempuan untuk tidak memancing laki-laki, agar laki-laki tersebut tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Lalu terkadang aurat perempuan itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang berharga, yang bisa menarik orang untuk memilikinya, mengetahuinya, bahkan untuk merasakannya. Karena aurat perempuan
adalah sesuatu yang bisa diketahui, dimiliki, dirasakan. Karena aurat perempuan tersebut bisa menjadi makanan empuk dan bisa dinikmati mata laki-laki yang penuh dengan hawa nafsu. Sudah bisa dipastikan sedikit banyaknya lelaki akan menjadi nafsu ketika melihat seorang perempuan. Bahkan ada yang tidak normal, dia melihat lekukan tubuh perempuan saja sudah nafsu, padahal perempuan itu sudah tertutup, tapi tetap dia nafsu. Karena itulah seorang perempuan dianjurkan untuk tidak menarik nafsu laki-laki agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Di antaranya harus menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian yang bisa membangkitkan nafsu laki-laki. Karena terkadang perempuan itu ada yang sudah berpakaian tertutup, tapi dia memakai wangi-wangian semerbak, yang mana wangi tersebut bisa menaikkan nafsu laki-laki, sehingga jika laki-laki ini imannya tidak kuat, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada perempuan tersebut. Karena itulah agama Islam mengajarkan untuk menjaga aurat, menutupi aurat, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentu kita tahu bahwa setidaknya akan terjadi beberapa hal ketika seorang wanita mempertontonkan aurat miliknya. Di antaranya adalah bagi sebagian orang, wanita tersebut sudah kehilangan harga dirinya karena dia sudah mempertontonkan auratnya secara gratis agar bisa dinikmati oleh para laki-laki mesum. Atau bisa juga dia serba tertutup tapi pakaiannya ketat sehingga lekuk tubuhnya itu kelihatan dan bisa memanjakan mata laki-laki. Ketika itu maka harga diri perempuan akan berkurang dan sebagian orang akan mencapnya sebagai wanita murahan. Adapun yang kedua, ketika perempuan itu mempertontonkan aurat tubuhnya secara gratis untuk dinikmati para laki-laki mesum, itu bisa memicu tindak kejahatan. Dan tentu kita tahu tidak mungkin ada api tanpa asap. Adanya asap pasti ada api. Nah, jadi tidak mungkin adanya hal-hal yang tidak diinginkan tanpa ada penyebabnya. Seperti terjadinya perzinahan, terjadinya pelecehan, terjadinya pemerkosaan. Salah satunya adalah si perempuan memancing laki-laki agar untuk bisa menikmatinya, sehingga laki-laki yang mesum itu tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga laki-laki mesum itu memperkosa atau melecehkan perempuan tersebut. Nah, untuk menghindari ini, makanya agama Islam menyuruh perempuan untuk menutup auratnya dan
menghindari hal-hal yang bisa membahayakan bagi dirinya. Di antaranya adalah tidak memakai pakaian yang serba ketat atau tidak memakai wangi-wangian yang bisa menaikkan nafsu laki-laki. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu dari sini semoga kita bisa menjadi pelajaran agar menjaga anak perempuan kita, menjaga istri kita, agar mereka auratnya tertutup dan menjaga kehormatan mereka. Dan juga dianjurkan bagi kita suami atau bagi kita orang tua agar mengajarkan anak perempuan kita atau istri kita bela diri untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga kita sebagai orang tua mengajarkan anak laki-laki kita agar bisa menjaga harga diri seorang perempuan, agar tidak melecehkan perempuan, agar tidak menyakiti perempuan, dan kita berikan contoh kepada anak kita dengan kita menghargai istri kita tidak memukul istri kita jaga harta martabat istri kita. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Dan kembali kesimpulannya adalah aurat seorang perempuan diantaranya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, serta perempuan dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan dirinya, seperti dianjurkan tidak memakai wangi-wangian atau parfum yang menyengat agar laki-laki yang mencium bau itu tidak terangsang, dan agar perempuan tersebut tidak memakai pakaian ketat agar menghindari hal yang tidak diinginkan. Baik, di sini salam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.